Jadi guys, ada kasus ya di mana orang ini tega menghabisi suaminya sendiri demi menguasai harta dan hidup sama selingkuhannya. Padahal guys, suaminya adalah orang yang paling berjasa di kehidupannya, bahkan kehidupan orang tuanya. Nasrudi atau sering dipanggil Acik yang tinggal di kota Arso, Kabupaten Kerom, Papua. Nah, di usianya yang udah 33 tahun, Acik udah punya toko emas yang termasuk ramai konsumen. Jadi secara finansial, Acik ini udah sangat-sangat berkecukupan. Nah, Acik juga punya ART, seorang ibu-ibu yang merantau dari Mojokerto. Kehidupan yang berbanding terbalik dengan Acik ya guys, karena ibu ini harus jauh merantau buat menghidupi keluarganya. Acik suka banget tapi sama ART-nya ini ya, karena rajin, sopan, dan juga jujur. Ditambah pas tahu kalau ART-nya ini ternyata punya anak yang masih SMP yang bernama Caca. Acik langsung suka guys ngeliat Caca karena kecantikan, dan juga Acik berpikir kalau sifatnya mungkin gak bakalan beda jauh dari ibunya yang jujur dan juga mungkin setia. Makanya di sini Acik langsung bilang ke ART-nya guys kalau dia tuh pengen nikahin Virgita Legina Helu atau Caca. Nah, ART-nya yang tahu ya kalau Acik ini memang orang baik dan juga mapan, langsung setuju. Karena itu di tahun 2011 mereka menikah. Tapi setelah menikah, Caca tetap ngelanjutin sekolahnya. Sampai dia lulus SMA guys, semua biaya tuh ditanggung Acik ya. Bahkan perubahan Caca tuh langsung signifikan. Dari yang tadinya gadis desa jadi wanita sosialita. Acik juga ngasih Caca 1 unit mobil dan juga 1 rumah. Ibunya Caca yang tadinya cuma ART udah berubah jadi mertua Acik yang otomatis nggak lagi kerja sebagai ART. Tapi sayangnya dari semua yang udah Acik lakuin malah bikin Caca ini jadi seenaknya guys. Di awal-awal tahun mereka nikah, Caca tuh udah berani selingkuh sama laki-laki yang seumurannya. Bahkan beberapa kali ketahuan sama Acik. Tapi Acik berpikir ya kalau Caca ini masih muda dan mungkin belum terlalu paham apa arti pernikahan. Jadinya maklum dan maafin Caca. Tapi di situ Acik juga secara lembut terus mengedukasi Caca kalau perselingkuhan itu salah dan nggak boleh dilakukan. Tapi guys, peringatan dari Acik yang nggak ngaruh ke Caca ya, karena setelah itu Caca masih selingkuh sana sini, dan lagi-lagi Acik bahkan keluarga Acik juga tahu kelakuannya si Caca ini. Keluarga Acik tuh yang malah geram guys sama Caca ya, sedangkan Acik masih memaklumi, bahkan yakin kalau nanti Caca tuh udah semakin dewasa nggak akan ngelakuin hal itu lagi. Karena itu hubungan mereka tetap langgeng sampai beberapa tahun kemudian mereka dikaruniai 1 orang anak, yang bikin Acik tuh semakin yakin kalau Caca tuh pasti berubah, karena bukan lagi jadi seorang istri, melainkan udah jadi seorang ibu juga. Tapi ya itu cuma harapannya Acik guys, karena di tahun 2020 lagi dan lagi Caca tergoda cowok lain. Kali ini warga negara Afghanistan yang bernama Mahdi Merban yang Caca kenal dari Instagram. Mahdi ini datang ke Indonesia tahun 2019 karena ikut kakaknya yang punya kafe di Papua. Nah, selama tinggal di Indo ya, si Mahdi ini statusnya pengangguran guys. Nah, untuk mengisi penganggurannya ini, si Mahdi ini emang ngincer cewek-cewek lokal buat dia porotin dengan modal tampangnya. Akhirnya di tahun 2020 dia ngeliat Caca dan langsung kenalan lewat Instagram. Caca ini ya yang mungkin emang gampang dideketin ya, akhirnya mulai kenal, deket, dan juga pacaran guys. Mereka secara diam-diam sering ketemu, bahkan sering check-in. Caca yang tergila-gila ke Mahdi juga sering banget ngirim uang sampai puluhan juta per bulan guys. Malah beberapa kali Caca ini ngirim lewat rekeningnya si Acik. Bahkan ya Caca ini juga beliin Mahdi 1 unit motor yang harganya tuh ratusan juta. Acik juga pernah nganter Caca guys ke hotel yang ada di sana, karena rencananya Caca ini mau ngerayain tahun baru sama temen-temennya di sana. Yang padahal Mahdi udah ada di sana nunggu Caca. Setelah tahun baruan, Caca dibikin lebih tergila-gila lagi guys, karena Mahdi ini bikin tato sebuah puisi romantis yang diambil dari singkatan nama Caca. Karena semakin deket, rencana gila tuh pasti selalu datang. Caca ngasih uang ke Mahdi biar dia pindah dan ngekos di dekat rumahnya Caca di kota Arso. Jadinya di bulan Februari tahun 2021, Mahdi beneran pindah. Dan karena udah deket, jadinya Caca sering ke kosannya Mahdi, bahkan bisa tiap hari tanpa sepengetahuan Acik. Tapi udah kayak gitu, ternyata mereka belum puas juga. Karena Caca yang udah tergila-gila ke Mahdi, dan juga Mahdi yang tergila-gila sama hartanya Acik, jadinya mereka mulai mikirin rencana yang lebih horor lagi buat ngabisin Acik biar sepenuhnya harta bakalan pindah ke Caca yang nantinya akan dinikmati sama Mahdi. Akhirnya di bulan April tahun 2021, Mahdi dan Caca udah punya rencana guys dengan pura-pura melakukan perampokan di toko emasnya Acik. Tapi pas Acik ada di sana, karena rencananya sebenarnya bukan merampok yang melainkan ngabisin Acik di tokonya sendiri. Mahdi bakalan bertugas sebagai perampok, sedangkan Caca yang bakalan ngasih info dan memonitor kalau misalnya situasi toko tuh memungkinkan atau lagi sepi. Tapi guys, rencana ini tuh gagal ya, karena toko Acik tuh memang rame terus, nggak pernah sepi ya. Jadinya Caca dan Mahdi mulai mikirin cara lain, yaitu masukin obat kutu air ke dalam segelas susu yang nantinya dihidangkan buat Acik. Tapi guys, di sini ya ternyata pasangan B
ini nggak tahu kalau susu tuh bisa bikin netral, hanya rencananya gagal lagi. Nah, selanjutnya pakai dukun santet, guys. Sampai Caca ini bayar 50 juta buat dukun di sana. Beberapa hari kemudian tetap nggak ada reaksi. Caca sempat balik lagi, guys, dan bayar 50 juta lagi berharap sama kesaktian dukun santet di sana. Tapi udah habis 100 juta, Acik masih sehat dan baik-baik aja. Nah, karena itu ya Caca nemuin Mahdi buat ngobrolin secara serius rencana apa yang bisa mereka lakukan. Akhirnya di sini rencana balik lagi ke awal, yaitu perampokan. Tapi bukan di toko, melainkan di jalanan. Mahdi juga bayar 2 orang buat bantu dia mengeksekusi Acik. Akhirnya di tanggal 28 Juni 2021, di sore hari ya, sekitar jam 5-an, Caca sengaja ya ngajak Acik buat ke apotek Kimia Farma dengan alasan mau berobat mata. Di sisi lain, Mahdi dan kedua orangnya juga udah siap. Bahkan mereka juga udah nyewa 1 unit mobil dan ngebuntutin mobil Caca di apotek. Jam 7 malam, Caca akhirnya ngabarin Mahdi ya kalau mereka tuh udah selesai. Tapi karena jalanan masih rame, Mahdi nyuruh Caca buat ngulur waktu atau pulang lebih malam lagi. Jadinya Caca ngajak Acik buat makan dulu dan juga belanja parfum di Mall Matahari Jayapura. Barulah di jam setengah 10 malam, karena dirasa jalanan udah sepi, Caca ngajak suaminya pulang. Dan pastinya Mahdi udah siap ngebuntutin mereka sampai ke jalanan yang sepi. Pas udah masuk di wilayah jalanan yang sepi, guys, Mahdi langsung nyusul dan berhentiin mobil Acik. Di situ Mahdi pura-pura jadi polisi dan nyuruh Acik buat keluar dari mobil. Acik yang ngerasa nggak punya salah apa-apa ya langsung turun. Tanpa basa-basi, Mahdi langsung nyerang Acik dengan menusuknya, bahkan beberapa kali. Acik sempat lari dan masuk lagi ke mobil, guys, tapi belum sempat pintunya ditutup, Mahdi nambah lagi tusuknya sampai Acik ini berhenti bergerak di pangkuan Caca. Di sini Mahdi nggak langsung pergi, guys. Dia sempat ganti baju dulu, bersihin noda cairan merah yang nempel di tubuhnya. Sedangkan Caca juga sama, yang berusaha serapi mungkin ngilangin jejak Mahdi di mobilnya. Barulah pas ada mobil lain lewat, Mahdi langsung pergi. Sedangkan Caca mulai mainin perannya yang histeris minta tolong dan ngaku kalau dia baru aja dirampok. Nah, bagusnya ya, mobil yang baru datang itu langsung ngerekam kejadian malam itu, guys, untuk bukti kalau mereka ini baru datang pas kejadiannya udah terjadi. Bahkan wajahnya Caca ini terekam yang lagi nangis histeris sambil bilang kalau mereka dirampok dan suaminya diserang. Nah, di sini mereka langsung bawa tubuh Acik ke rumah sakit Jayapura. Caca juga langsung ngabarin semua keluarganya yang juga langsung datang buat nyamperin Caca. Suasana rumah sakit malam itu benar-benar rame, guys. Keluarga Acik, polisi yang mulai ngumpul, dan juga tangisan histeris Caca karena dengar kalau suaminya udah mengembuskan nafas terakhir. Semua orang langsung ngasih perhatian ke Caca yang malam itu adalah istri korban, guys. Caca juga ditenangin setelah dipastikan nggak ada luka apapun di tubuh Caca. Pas udah tenang, barulah Caca diinterogasi sambil masih nangis. Caca ngejelasin kalau mereka dirampok sama orang yang nggak dikenal. Caca juga bilang kalau dia nggak sempet lihat wajah, mobil, dan juga nomor kendaraannya. Tapi ya guys, polisi yang bukan kaleng-kaleng ya, langsung mencium adanya kejanggalan, di mana tubuh Caca yang bahkan goresan sedikit pun nggak ada. Sedangkan di tubuh Acik ditemukan sampai 20 tusukan. Nah, harusnya kalau benar-benar perampokan, pelaku akan nyerang siapapun yang bisa aja nantinya jadi saksi. Sedangkan di kasus ini, bahkan pelaku tuh kayak nggak ada niat buat nyakitin Caca. Dan juga dari luka Acik diduga pelaku adalah orang yang punya dendam dan juga punya masalah pribadi. Nah, karena itu polisi langsung meriksa semua saksi dan juga bukti yang ada, di mana keluarga Acik ngaku kalau Acik nggak pernah ada masalah sama siapapun, mau itu keluarga atau kompetitornya. Malah satu-satunya yang bermasalah sama Acik itu istrinya sendiri yang beberapa kali ketahuan selingkuh dan bikin sering bertengkar. Jadinya polisi nyelidikin kasus ini lebih dalam lagi, guys, terutama fokus ke Caca. Tapi karena kurangnya bukti dan juga Caca yang terlihat linglung dan masih histeris, jadinya kasus ini sempat nemuin jalan buntu. Tapi beberapa hari kemudian akhirnya ada sekumpulan informasi yang bikin kasus ini ada jalannya lagi, di mana orang yang ngerekam pas nemuin Caca ngasih rekamannya ke polisi. Di situ sempat kelihatan ada mobil Avanza yang berwarna hitam yang baru ninggalin lokasi kejadian. Nah, setelah itu dilihat dari CCTV apotek, lagi-lagi mobil Avanza hitam ini kelihatan lagi, guys, yang diduga udah ngebuntutin Acik dan Caca dari sana. Polisi yang berhasil ya menganalisa plat kendaraan dapat informasi kalau mobil itu adalah mobil sewaan, dimana dengan bantuan pemilik rental akhirnya mereka tahu kalau yang nyewa mobil di hari kejadian adalah seorang warga negara Afghanistan yang bernama Mahdi. Nah, berbekal info ini polisi langsung bergerak cepat ngeburu Mahdi, guys. Gak butuh waktu lama, di Bandara Sentani Mahdi berhasil ditangkap, dimana di situ dia lagi nunggu pesawatnya buat kabur ke Makassar. Nah, setelah diinterogasi ya Mahdi juga langsung ngaku ya kalau semua itu dia lakukan bareng pacarnya yang bernama Caca. Nah, karena semuanya udah sesuai dugaan polisi,
polisi, Caca langsung ditangkap di rumahnya guys, dan langsung ngakuin semuanya. Yang bikin semua keluarga tuh kaget, ternyata Caca yang sebagai istri yang paling kehilangan adalah pelakunya. Semua keluarga juga marah ya pas dengar motif Caca yang mau nguasain harta Acik yang nantinya mau dinikmatin sama Mahdi. Mereka marah karena dari dulu udah nggak suka sama Caca yang doyan selingkuh, tapi Acik inilah yang selalu ngebela dan mempertahankan Caca sebagai istrinya, tapi malah dibalas dengan perlakuan yang sangat-sangat keji. Akhirnya dari kasus ini guys, Mahdi dan Caca dihukum nggak bisa lagi menghirup udara bebas karena harus dipenjara sampai mereka tutup usia atau penjara seumur hidup. Itu tadi guys, satu kasus yang horor banget ya, dimana gadis desa yang nggak punya apa-apa tiba-tiba berubah drastis karena diangkat derajatnya, dipenuhi kebutuhannya, diiyain kemauannya, tapi malah nggak tahu terima kasih dan tega ngilangin nyawa orang yang bantuin dia selama hidupnya. Bahkan mungkin ya guys, iblis kalau ketemu dia langsung minder. Tulis di komen guys, kasus atau bahasan apa yang kalian mau aku bahas di sini, dan juga jangan lupa follow biar kita sering ketemu nantinya. Aku Amar guys, see you on the next. Ciao.